Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita bertemu kembali dengan saya, Pendeta Naik Sumorang. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kepada kami untuk bersekutu mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, dan curahkan Roh Kudus-Mu, agar kami dipenuhi dengan hikmat dan kebaikan daripada Tuhan, dan kami mampu mendengarkan dan melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13 sampai 20. Demikian firman Tuhan kepada kita. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, tema firman Tuhan yang menjadi bahasan kita adalah menang atas kuasa kegelapan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus menghendaki agar kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan itu juga yang diajarkan oleh Paulus, agar setiap orang percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan di mana kita percaya kepada yang lain di luar Tuhan, Allah Bapa kita, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, maka kita telah melakukan penyembahan-penyembahan kepada berhala-berhala. Kita telah di dalam kekuasaan yang jahat. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kita dimintakan agar hanya percaya kepada Tuhan dan memakai kuasa daripada Tuhan saja di dalam kehidupan kita. Dan kekuasaan Tuhan itu cukup untuk membuat kita menang atas segala kuasa apapun. Banyak orang kadang-kadang ingin mendapatkan harta, sehingga banyak melakukan tindakan-tindakan yang sangat bodoh dengan cara pergi ke dukun, dengan cara menyembah berhala, menyimpan jimat-jimat dan mantra-mantra. Kadang-kadang orang juga
suka melakukan apa yang dikatakan sebagai pelaris ketika mereka melakukan usaha, dagang, jualan, dan sebagainya. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, orang yang hidup di dalam kuasa-kuasa yang demikian, mereka adalah orang-orang yang melakukan tindakan sinkretisme, percaya kepada Tuhan, tetapi dalam praktik hidupnya dia juga melakukan upaya-upaya perdukunan, upaya-upaya penyembahan-penyembahan kepada ilah yang lain. Dan apa yang dilakukannya ini jelas menjadi murka kepada Tuhan. Di dalam cerita ini ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang ditunjukkan. Di Efesus ada anak-anak Skewa yang merupakan tukang jampi, yang selama ini banyak orang datang kepada dia untuk meminta jampi-jampi. Dan mereka meminta agar mendapatkan sesuatu dari kuasa-kuasa kegelapan. Banyak juga di Efesus ini orang-orang yang melakukan sihir, yang sampai-sampai mereka belajar dari kitab-kitab sihir. Tetapi puji Tuhan, Bapak dan Ibu, ketika Paulus masuk di kota Efesus mengajarkan tentang Yesus, maka kuasa-kuasa dari jampi-jampi anak Skewa menjadi tidak berguna lagi. Orang-orang yang hidup dengan cara menyihir, dengan membuka rumah-rumah tempat sihir, mereka pun tidak dapat lagi berkuasa apa-apa. Begitu hebatnya Paulus memperkenalkan Yesus dan kuasanya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Paulus telah banyak menutup tempat-tempat berhala. Bahkan telah banyak membuat para peramal-peramal menutup usahanya. Para penyihir-penyihir tak mampu lagi untuk melakukan praktek. Inilah kuasa Tuhan Yesus. Yesus mengalahkan kuasa kegelapan. Sehingga pertanyaan kita, Bapak dan Ibu, mengapa kita tidak percaya kepada Tuhan? Lalu ketika masih membuka suatu usaha, masih mencari jimat-jimat, masih berusaha meminta mantra-mantra dari orang-orang yang kita bilang mampu melakukannya. Bahkan ada orang yang mampu untuk mengorbankan keluarganya, hidupnya, demi mendapatkan mantra-mantra itu. Bapak dan Ibu, Paulus mengajarkan hanya di dalam Tuhan kuasa. Dan Paulus menunjukkan bahwa di Efesus mereka-mereka yang hidup dari perdukunan, hidup dari mantra-mantra, hidup dari jampi-jampi, hidup dari sihir-sihir, mereka semuanya tidak mampu berbuat apa-apa. Kekuasaan yang besar itu ada di tangan Yesus. Dan hal itu dikatakan oleh roh-roh jahat. Ketika anak-anak Skewa mencoba untuk menyebut nama Tuhan Yesus untuk kepentingan mereka di dalam rangka praktek jampi-jampi mereka. Di dalam nama Yesus yang diajarkan oleh Paulus, aku memerintahkan roh-roh jahat keluar. Bapak dan Ibu, anak-anak Skewa tidak mampu. Karena kuasa Yesus tidak dapat diucapkan dan dipakai oleh orang-orang yang tidak percaya. Anak-anak Skewa tidak percaya kepada Yesus. Mereka percaya kepada jampi-jampi. Hanya ketika Paulus menggunakan nama Yesus, mereka melihat kesembuhan terjadi, roh-roh jahat diusir. Mereka ingin menggunakan nama Yesus, tapi tidak berdasarkan percayaannya. Mereka tidak akan mampu berdampingan dengan jampi-jampinya, hidup dengan jampi-jampinya, tapi menggunakan nama Yesus. Mereka masih di bawah kekuasaan
kuasa-kuasa kegelapan itu. Orang yang bisa menggunakan nama Yesus harus orang-orang yang keluar dari kuasa-kuasa kegelapan. Harus menyerahkan hidup kepada Tuhan dan meninggalkan praktek-praktek kuasa kegelapan tersebut. Itu sebabnya dalam cerita ini ketika anak-anak Skewa itu mencoba mengusir roh jahat itu, justru roh jahat berkata, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tapi kamu, siapa kamu? Siapa kamu? Bapak dan Ibu, saudara-saudara, anak-anak Skewa adalah anak-anak jampi, anak-anak mantra, anak-anak yang hidup di dalam kuasa kegelapan. Mereka tidak akan bisa menjadi seperti Paulus. Sebab Paulus percaya kepada Tuhan, tapi anak-anak Skewa tidak. Di dalam hal ini, Bapak dan Ibu, kita sebenarnya tidak salah untuk menggunakan nama Yesus. Anak-anak Skewa ini boleh saja menggunakan nama Yesus. Tetapi mereka harus meninggalkan praktek perdukunannya, jampi-jampinya, hidup di dalam kegelapan, kuasa kegelapan itu. Jikalau mereka mau menggunakan Yesus, mereka harus hidup di dalam pertobatan, meninggalkan kuasa kegelapannya, dan mereka sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan, dan Tuhan akan hidup bersama dengan dia. Orang yang hidup di dalam kuasa kegelapan tidak akan mampu menang terhadap kuasa kegelapan. Hanya orang yang hidup di dalam roh kebenaran, roh Yesus, percaya kepada Yesus, dialah yang akan mengalahkan kegelapan itu. Kesaksian ini membuat gemparlah kota Efesus. Hal itu diketahui seluruh penduduk Efesus, dan orang-orang Yahudi maupun Yunani ketakutan, dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, penduduk Efesus akhirnya tahu membedakan mana yang berkuasa. Apakah kuasa kegelapan atau kuasa Yesus? Dan mereka melihat bahwa kuasa kegelapan, sebagaimana anak-anak Skewa membawa jampi-jampinya, ternyata tidak memiliki kuasa apa-apa. Dan mereka memasukkan nama Tuhan. Nama Yesus dimuliakan melalui peristiwa ini. Dan banyak orang-orang yang hidup di dalam praktik sihir mengumpulkan kitab-kitabnya dan membakarnya. Bagi mereka, ketika mereka mengenal Yesus, percaya kepada Yesus, kitab-kitab itu yang katanya ditaksir 50.000 uang perak menjadi tidak berguna. Bagi mereka kuasa hanya di dalam Yesus. Hanya kuasa Yesus yang mampu mengalahkan kuasa kegelapan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, saudara-saudara, jangan engkau terjebak di dalam kuasa kegelapan. Tinggalkan kuasa kegelapan, tinggalkan mencari mantra, tinggalkan mencari jimat, tinggalkan mencari sesuatu yang berhubungan dengan berhala dan ilah-ilah. Karena mereka tidak mampu melakukan apapun untuk menolong engkau. Hanya Yesus yang mampu menolong engkau. Percaya kepadanya, Yesus akan memberikan kepadamu hati yang penuh damai, ketentraman, dan perlindungan. Tuhanlah yang menjaga engkau, Tuhanlah yang mensejahterakan engkau. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Tuhan, Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Kami boleh mengalahkan kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau menguatkan iman kami, agar kami hanya percaya kepadamu, sehingga kami tidak lagi terjebak di dalam keinginan-keinginan untuk mengikuti berhala dan kuasa-kuasa kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam.